Beberapa hari yang lalu, dunia dihebohkan dengan serangan udara yang tiba-tiba menghantam beberapa titik lokasi di Suriah dan Irak. Tahu kan dari mana asal serangan tersebut? Yap, gak lain dan gak bukan negeri Paman Sam lah yang bertanggung jawab penuh atas penyerangan yang menggugurkan belasan orang itu. Serangan udara Amerika Serikat atas Irak dan Suriah ini menandai bahwa korban perang di Timur Tengah adalah hal yang serius dan bukan cuma saling gertak saja. Tentu ada alasan genting yang membuat Amerika Serikat melancarkan serangan tersebut. Secara sudah terhitung 4 bulan pemerintahan Joe Biden berusaha keras menghindari peningkatan tensi perang di Timur Tengah. Media Amerika Serikat, The New York Times, mengkonfirmasi adanya serangan tersebut. Serangan udara Amerika Serikat yang berlangsung selama tak kurang dari 30 menit itu dilancarkan di 7 lokasi yang berbeda dan berhasil mengenai 85 target sasaran. 4 lokasi berada di Suriah, sedangkan 3 lokasi lainnya di Irak. Target utamanya adalah ruang komando operasi dan ruang kontrol, tempat penyimpanan fasilitas senjata, pusat intelijen, dan bunker-bunker militer. Berdasarkan data yang terungkap dari The Syrian Observatory for Human Rights, serangan udara Amerika Serikat yang dilakukan secara tiba-tiba itu telah menewaskan 18 pejuang pro-Iran. Gak cuman itu saja, gedung-gedung tempat persembunyian pasukan, gedung tempat stok senjata pun hancur luluh lantak akibat serangan yang terjadi di Suriah Timur tersebut. Komando Pusat Amerika Serikat menyebutkan bahwa serangan ini adalah balasan langsung atas tindakan kelompok militan Yordania yang disokong oleh pasukan Korps Garda Revolusi Islam Iran, di mana pada minggu yang lalu mereka telah melakukan serangan menggunakan drone. Dari serangan tersebut, setidaknya 3 tentara Amerika Serikat tewas dan puluhan lain yang mengalami luka-luka. Selain itu juga sebagai bentuk kecaman serta balasan atas pemblokadean jalur di Laut Merah. Amerika Serikat memang sedang di atas angin sekarang. Mereka menganggap musuh-musuhnya tak sebanding dengan kekuatan militer yang mereka miliki. Salah satu senjata berteknologi canggih yang membuat mereka sejumawa ini adalah adanya SBIRS atau SBIRS. Apa itu SBIRS? Ini adalah sebuah sistem pertahanan jarak jauh yang mengandalkan kemampuan radar dari satelit luar angkasa. Nah, di sini terlihat jelas apa pesan tersirat yang ingin mereka sampaikan. Ya, mereka merasa angkasa mendukung karena mereka punya pengintai yang bersembunyi jauh di luar bumi, yang mana si pengintai tersebut akan memberi peringatan dini terhadap serangan yang datang menyerang. Ini sebuah keuntungan besar bagi mereka ketika dihadapkan dengan pertempuran sengit dengan kelompok-kelompok militan di Timur Tengah. Saat musuh mengirimkan rudal dari jarak puluhan ribu mil, maka sensor peringatan akan langsung memberi informasi detail sebelum rudal yang ditembakkan berhasil mendekat. Sistem tersebut akan memberikan gambaran secara detail dan akurat ketika ada rudal masuk, dari mana lokasi asal rudal tersebut, dan kemana tujuan rudal itu ditembakkan. Cara kerja dari sistem inframerah ini adalah dengan mendeteksi sensor panas dari objek yang bergerak. Lalu, sistem tersebut akan secara otomatis mendeteksi dan mengklasifikasikan apakah sensor panas tersebut memiliki profil yang sama dengan rudal balistik. Lalu, informasi tersebut akan dengan cepat diteruskan ke sistem pertahanan jika memang objek bergerak tersebut merupakan ancaman. Sistem SBIRS terjadi dari rangkaian satelit yang mengorbit di sekitar bumi, termasuk orbit geosinkronus, orbit highly elliptical, serta sistem pengolahan dan kontrol di darat. Satelit-satelit geo dilengkapi dengan berbagai perangkat, seperti jaringan komunikasi aman, penerima GPS dengan modul anti-spook, pengerasan radiasi RH32, komputer tunggal, dan kontrol sikap surya yang dapat distabilkan dalam 3 sumbu. Selain itu, mereka memiliki susunan surya GEAS yang mampu menghasilkan daya sekitar 2,8 kW. Muatan HEO ditempatkan di orbit Molniya untuk mendukung operasi pengawasan teater. Satelit ini memiliki sensor inframerah, kamera Smith, serta sistem penunjuk dan kontrol yang presisinya tinggi.
Subsistem pesawat ruang angkasa dan rakitan penunjuk dan kontrol juga terdapat dalam muatan tersebut. Semua data yang terdeteksi oleh sistem muatan tersebut dikirimkan ke stasiun kendali misi dengan kecepatan mencapai 100 Mbps. Kalian mungkin masih ingat serangan-serangan rudal dan roket yang diluncurkan oleh milisi Hamas ke Israel. Salah satunya yang terjadi pada 7 Oktober 2023, di mana salah satu dari roket yang ditembakkan oleh Hamas berhasil menjebol pertahanan Iron Dome Israel dan menghantam basis militer Zionis. Tepatnya, roket tersebut jatuh di basis militer Israel yang berada di Ashdod Mika, Israel Tengah. Nah, serangan-serangan seperti ini mungkin takkan pernah dirasakan oleh Amerika Serikat. Karena apa? Karena sistem pertahanan luar angkasa yang mereka miliki, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya. SBIRS akan mengirimkan informasi ketika ada roket atau rudal dan serangan udara lainnya, sehingga Amerika Serikat tentu akan bisa mengambil langkah pencegahan lebih cepat untuk menghalau serangan tersebut. Mereka akan mengerahkan sistem pertahanan udara yang mereka miliki, seperti HIMARS dan MIM-104 Patriot. HIMARS merupakan peluncur roket ringan yang canggih, dipasang pada kendaraan mirip truk. Teknologinya memungkinkan roket yang diluncurkan untuk melakukan manuver di udara. Setiap unit kendaraan HIMARS memiliki kemampuan membawa hingga 6 roket yang dilengkapi dengan sistem penentuan posisi global atau GPS. Proses pengisian ulang HIMARS hanya memakan waktu sekitar 1 menit. Dengan jangkauan mencapai 80 km, roket HIMARS memiliki jarak yang hampir 2 kali lipat dari howitzer M77, senjata yang juga diberikan oleh Amerika Serikat dan telah dikirim ke Ukraina pada bulan Mei. HIMARS pernah dikirim Amerika Serikat ke Ukraina untuk membantu pasukan tersebut melakukan serangan dari jarak jauh dari garis depan Rusia. Hal ini juga memungkinkan pasukan Ukraina untuk melakukan serangan dari posisi yang lebih aman. HIMARS ini akan mampu mencegat peluru-peluru kendali yang ditembakkan dari jauh, sehingga sebelum serangan itu mengenai target, roket akan meledak di angkasa. Begitu juga dengan MIM-104 Patriot. Sistem rudal permukaan ke udara MIM-104 Patriot, yang umumnya disebut Patriot, adalah sistem utama yang digunakan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan beberapa negara sekutu. Diproduksi oleh kontraktor pertahanan Amerika Serikat Raytheon, namanya diambil dari komponen radar sistem senjata, yaitu AN/MPQ-53 yang disebut radar pelacakan array bertahap untuk mencegat target. Patriot memiliki 4 fungsi operasional utama: komunikasi, komando dan kontrol, pengawasan radar, dan bantuan rudal. Fungsi-fungsi ini digabungkan untuk menciptakan sistem pertahanan udara bergerak yang terkoordinasi, aman, dan terintegrasi. Sistem Patriot bersifat modular dan sangat mobile. Unit seukuran baterai dapat dipasang dalam waktu kurang dari 1 jam. Semua komponen, termasuk perangkat radar, stasiun kendali keterlibatan, grup tiang antena, dan pembangkit listrik dipasang di truk atau trailer. Radar dan peluncur dengan rudal dipasang pada semi-trailer M860 yang ditarik oleh HAMT Oshkosh M983. Rudal MIM-104C PAC-2 adalah rudal Patriot pertama yang dirancang untuk serangan rudal balistik. Seri rudal GEM merupakan penyempurnaan dari rudal PAC-2. Rudal PAC-3 adalah pencegat baru dengan pencari radar aktif Pitaka menggunakan metode intersepsi pukul untuk membunuh, berbeda dengan sistem kerja rudal sebelumnya yang meledak di sekitar target. Tapi sayangnya, kalau dipikirkan kembali, tentu sistem pertahanan seperti ini tidak akan berguna jika digunakan pada perang kali ini. Kenapa? Seakan sadar dengan kelebihan lawan mereka, pasukan milisi Houthi kini lebih memilih untuk menggunakan taktik close combat atau pertempuran jarak dekat. Menurut International Institute for Strategic Studies atau IISS, milisi Houthi memiliki berbagai jenis rudal, termasuk rudal jelajah anti kapal dan rudal balistik yang diduga sebagian besar berasal dari Iran atau mendapatkan upgrade dari Iran. Dalam dokumen IISS, tipe rudal Houthi yang disebutkan antara lain adalah Rubas dan Mohit. Rubas yang dikembangkan dari P-15 Termit adalah rudal anti kapal buatan Uni Soviet. Dilengkapi dengan hulu ledak konvensional atau nuklir seberat 513 kg,
Rubes memiliki jangkauan tembak maksimum 80 km dengan kecepatan 1.100 km per jam. Rudal ini dapat bergerak pada ketinggian 25, 50, atau 250 meter di atas permukaan laut. Mohit, yang merupakan konversi dari rudal pertahanan udara jarak jauh S-75 Devina, telah dimodifikasi oleh Iran untuk serangan di permukaan laut. Berat Mohit sekitar 2.300 kg dengan jangkauan 45 km dan ketinggian maksimum 25.000 meter. Rudal ini dapat mencapai kecepatan Mach 3,5. Informasi detail tentang kemampuan Mohit masih terbatas.